Di Amerika juga begitu. Ada seorang Indonesia punya usaha restoran. Sudah dapat peringatan 3 kali. Nggak boleh ada satu kacau pun, itu tidak boleh. Diperiksa lagi dalam waktu yang tidak tahu, mendadak ketemu lagi. Langsung tutup restoran itu. Dan tidak kamar diberesin lagi. Dan di seluruh sistem Amerika, nama dia sudah di blacklist, tidak boleh buka restoran seumur hidup. Bayangkan. Kalau hukum itu ditegakkan, negara itu pasti aman. Nah, bagaimana caranya kalian ahli-ahli hukum ini membuang kata suap di negeri ini? Sehingga hitam nggak jadi putih, putih nggak jadi hitam, atau jadi abu-abu lebih celaka lagi. Ayo buat itu. Saya mau bacakan 2 ayat, kiranya jadi pegangan buat kalian. Terus saya kalian bertiga, kalian catat ayat ini. Amsal 31, ayat 8 dan 9. Ini seruan Tuhan kita dari ribuan tahun yang lalu. Tiap kali saya membaca ayat ini, saya pasti terharu. Karena ini belum ada di negara kita. Bukalah mulutmu untuk orang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Dalam bukan artinya, buka mulut untuk orang yang gak punya suara, yang gak bisa bicara, yang ditindas, yang ditekan. Buka mulut. Biarlah kantor ini jadi suara untuk orang-orang bisu, yang haknya dirampas, untuk hak semua orang yang merana. Ayat 9. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Ayat ini pendek, tapi artinya begitu dalam keadilan. Saudara diberkati Tuhan. Kalau saya berkata agak radikal dan keras sekali, sebetulnya Indonesia itu nggak perlu pemerintah. Yang perlu adalah keadilan. Asal ada orang yang bisa menjalankan keadilan dengan baik. Nggak perlulah pejabat-pejabat itu. Kalau saya berkata radikal, ini kita harus pikir. Tanggal 9 Agustus kemarin, Singapura merayakan kemerdekaannya yang ke-44. Saya clipping selama 3 hari koran-koran terbitan Singapura. Dan itu memang hobi saya. Dan yang menyedihkan adalah, saya tiap kali ke Singapura, saya tuh pasti sakit hati lihat Indonesia. Kalau saya ke Singapura itu karena terpaksa. Karena saya sakit hati betul. Mereka negara nggak punya apa-apa. Cuma 1 pulau kecil saja. Itu bandaranya 4. Sakit hati nggak? Lihat kita sendiri. Nah, waktu 44 tahun mereka merdeka, yang menyakitkan adalah begini. Singapura ditetapkan oleh dunia menjadi satu-satunya negara yang turisnya itu bukan turis belanja. Turis belanja sudah nomor 1. Itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Singapura itu menjadi negara satu-satunya di dunia. Orang ke sana itu cuma untuk belanja, turisnya. Habis nggak ada apa-apa yang lain. Baru yang terakhir ini mereka punya ini, punya itu. Ini tanggal 9 Agustus mereka meresmikan 35 kilo jalan lingkar di sepanjang pantai Singapura itu 35 kilo untuk jogging. Namanya Pongol Drive apa begitu. Dan itu dibuat hutan-hutan buatan. Sehingga masyarakat bisa jogging jauh. Sekian kilometer tidak boleh ada mobil, nggak boleh ada kendaraan berasap. Bersih udara itu 35 kilometer. Warganya dimanja luar biasa. Nah, terus sekarang ini Singapura ditetapkan jadi satu negara di dunia ada turis sakit. Ngerti maksudnya? Karena negara itu tahun lalu 2008 itu orang sakit yang datang ke Singapura berobat itu jumlahnya 568.000 sekian orang. Dengarkan baik-baik, 70% itu orang Indonesia. Malu nggak kita? Aduh, saya baca itu. Ini bagaimana ini negara ini? Maka tuh ketika Krismon mulai tahun 97 yang lalu, saya ngajar di mana-mana, saya berkata, bangsa ini nggak krisis moneter, bangsa ini krisis kebangsaan. Ayo jujur, siapa yang bisa bangga jadi negara Indonesia? Kalau kita ke Malaysia, ke Kuala Lumpur saja, malu sekali. Di Kuala Lumpur sudah kayak Eropa, kayak Amerika. Juga bangunannya, suasananya, orang kulit putihnya, wah begitu banyak. Tapi di Indonesia lihat,
Padahal tahun 70-an Malaysia belajar dari Indonesia. Siapa baca berita 2 hari yang lalu? 2 hari atau kemarin di media Indonesia. Sangat nyelekit beritanya. Gara-gara Nurdin M-Top, Malaysia dapat keuntungan banyak dari Indonesia. Orang ajar nggak kata-kata itu. Dapat keuntungan banyak. Salah satu dikatakan, gara-gara orang Malaysia satu itu, turisnya lari ke Malaysia semua, nggak ke sini. Nyakitkan berita itu. Terus yang berikut lagi. Target Singapura 2009-2010, setelah ulang tahun kemerdekaan 44, mereka akan meningkatkan turis untuk berobat. Itu menjadi 750.000 orang. Maka itu tahun ini saja Singapura minta tambahan 200 sekian dokter asing. Dan 60% dokter itu dari India. Karena bisa bahasa Inggris. Kenapa nggak minta dokter Indonesia? Ntar mati semua pasiennya. Sedih saudara, sedih sekali. Dalam clipping koran itu ditunjukkan foto-foto Singapura dari tahun 50-an. Nah ketika sampai tahun 59 ke 60-an, saudara betul-betul perbandingannya sudah langit dan bumi. Salah satu foto itu tahun 59 di salah satu jalan, saya lupa, sekarang jadi jalan terkenal bukan Orchard. Itu masih ada tulisan Jamban, ya, WC umum, ditulis Jamban. Terus di bawahnya ada tulisan jangan berak banyak-banyak. Itu tulisan jelas sekali. Terus di sampingnya sekarang itu toilet yang di Orchard Road sudah keren. Ditulis bahwa kenapa jangan berak banyak-banyak? Karena yang antri itu banyak. Jadi harus gantian. Itu tahun 59 masih seperti itu. 2009 sudah luar biasa. Padahal kekayaan kita luar biasa. Dengarkan ini. Ada 3 negara di dunia ini yang merdekanya sama bulan dan tahunnya, cuma beda tanggal. Satu adalah Jepang. Mereka merdeka setelah kalah perang bom terakhir. Tanggal berapa bom terakhir jatuh? 7 atau 9, saya lupa itu. 6. Ayo, siapa yang ingat? Bom terakhir jatuh, akhirnya Kaisar nyerah, akhirnya pakai jadi negara baru. Oke, itu awal Agustus. Tahun 45. Kedua Indonesia 17, 45 juga Agustus. Ketiga itu Jerman. Akhir Agustus ketika Hitler bunuh diri, maka pemerintahnya runtuh dan pemerintahan baru muncul. Bayangkan. 3 negara ini merdeka di bulan yang sama, di tahun yang sama. Mari kita lihat 3 negara ini dengan 4 fakta. Lalu kita ambil kesimpulan betapa celakanya kita di Indonesia ini. Maka itu kalau kalian tidak menegakkan keadilan, PBB bubar negara ini. Nggak bisa diteruskan. Percuma. 1. Dari 3 negara ini, mana kalah perang dan mana menang perang? Coba jawab. Indonesia menang, yang dua itu kalah perang. Oke? Di dalam hukum internasional, negara kalah perang harus membayar pampasan perang. Dan betul, yang paling celaka itu Jerman. Sudah hancur negaranya karena dibom sekutu. Maka itu kalau kita ke Eropa, nggak ada bangunan tua. Sedikit sekali di Jerman, so modern, karena hancur. Tapi yang lain masih bangunan tua semuanya. Sudah hancur negaranya, harus bayar kepada sekian puluh negara yang mereka hancurkan. Jepang juga. Sudah hancur karena bom atom, tapi harus bayar lagi. Untung itu zaman Soekarno. Kalau saudara ingat sejarah, pampasan perang Jepang disisakan 2 bangunan. Hotel Indonesia di Gedung Sarina. Itu zaman Soekarno. Jadi mereka itu harus bayar negara-negara mereka hancurkan dan mereka harus membangun sendiri. Indonesia dapat pampasan perang. Nomor 2, luas wilayah. Walaupun waktu selesai perang dunia kedua, Jerman dibagi 2, Jerman Barat, Jerman Timur. Mana lebih luas? Jepang, Jerman, Indonesia. Walaupun waktu itu Irian Jaya masih masuk Belanda, belum masuk Indonesia. Indonesia. Nomor 3, jumlah penduduk. Walaupun tahun 45, tetap Jepang dan Jerman kalah dengan jumlah penduduk Indonesia. SDM juga begitu banyak. Nomor 4, secara kekayaan alam. Dan ini kita harus pikirkan baik-baik. Secara sumber daya alam. Coba ingat, Jerman, Jepang, Indonesia, mana yang paling banyak? Dari semua pemikiran ini, mengapa kita terpuruk terus sampai hari ini? Menyedihkan sekali. Maka itu ini bicara keadilan. Filipina, kalau kita bandingkan negara kita dengan Filipina, sama modelnya. Filipina, Indonesia sama-sama mengekspor tenaga kerja. Tapi bedanya, semua tenaga kerja Filipina itu dihargai oleh negara.
Tapi di Indonesia diperas.